Zahra, seorang istri berhijab, harus menghadapi kebencian ibu mertuanya yang kejam. Dipaksa cerai dan dihina. Mampukah ia bangkit dari keterpurukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Zahra. Aku hanyalah seorang gadis desa biasa yang beruntung bisa menikah dengan pria yang tulus mencintaiku, Rahman. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan yang melimpah. Aku adalah seorang istri yang sederhana, mengenakan hijab yang menutupi auratku, dan berusaha menjadi menantu yang baik. Namun, ada satu hal yang mengganjal kebahagiaanku. Ibu Ratna, ibu mertuaku. Ibu Ratna adalah sosok yang disegani di desa kami, Desa Sukamaju. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena mulutnya yang tajam dan sikapnya yang selalu merasa paling benar. Sejak awal, beliau tidak pernah setuju dengan pernikahanku. Baginya, aku tidak sepadan dengan putranya yang dianggapnya mapan. Rahman, suamiku, adalah seorang pegawai bank di kota kecamatan. Sebuah profesi yang bagi Ibu Ratna, harusnya disandingkan dengan wanita dari keluarga terpandang, bukan sepertiku yang hanya anak seorang petani. Kamu ini, cuma bisa merepotkan anakku saja, sindir Ibu Ratna suatu sore saat aku sedang membantu di dapur. Kerja di sawah saja sudah kusut, apalagi mengurus rumah tangganya. Apa yang bisa kamu tawarkan pada Rahman selain parasmu yang biasa-biasa saja itu? Hatiku terasa perih, tetapi aku hanya tersenyum. Aku tahu, melawan tidak akan ada gunanya. Aku hanya bisa berdoa agar suatu hari Ibu Ratna bisa melihat ketulusan hatiku. Aku memasak hidangan kesukaan Rahman dan mencoba mengajaknya mengobrol, berharap bisa mencairkan suasana. Namun, setiap gerak-gerikku selalu salah di mata beliau. Beliau membanding-bandingkan aku dengan menantu-menantu tetangga yang dianggapnya jauh lebih sempurna. Lihat itu, menantunya Bu Siti, anak pengusaha loh. Sudah cantik, kaya, bisa bantu suaminya membangun usaha, ucap Ibu Ratna, matanya melirik sinis ke arahku. Lah kamu, jangankan membantu, mengurus diri sendiri saja sepertinya masih perlu diajarkan. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengiris bumbu. Air mataku hampir tumpah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Rahman, membersihkan rumah, dan membantu Ibu Ratna di kebun. Namun, semua usahaku seolah tak kasat mata. Kebaikanku dianggap kelemahan, dan sikap diamku dianggap sebagai tanda ketidakberdayaan. Rahman, suamiku, adalah satu-satunya pelindungku. Saat dia pulang kerja, dia selalu memelukku dan membisikkan kata-kata penenang. Dia tahu bagaimana perasaanku. Dia tahu betapa sakitnya hatiku. Namun, dia juga tidak bisa berbuat banyak. Dia adalah anak tunggal yang sangat menghormati ibunya. Dia mencoba menasihati ibunya, tetapi setiap kali dia mencoba, Ibu Ratna akan pura-pura sakit atau marah besar. Sabar ya, Zahra. Ibu memang begitu. Nanti juga akan luluh, ucap Rahman suatu malam, mengusap lembut rambutku. Ibu sebenarnya baik, hanya saja caranya saja yang salah. Aku ingin mempercayainya. Aku sangat ingin. Tetapi setiap hari, seolah ada bom waktu yang siap meledak di rumah kami. Setiap hari aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap hari adalah pertarungan kecil yang menguras emosi dan tenagaku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Perlahan tapi pasti, Ibu Ratna mulai mengadu kepada sanak saudara dan tetangga. Dia menceritakan keburukanku, memutarbalikkan fakta, dan membuatku seolah-olah adalah menantu paling tidak berguna di dunia. Lambat laun, pandangan orang-orang di desa mulai berubah. Aku yang dulu dikenal ramah dan baik hati, kini mulai dicurigai.
Para tetangga mulai berbisik-bisik saat aku lewat, dan senyum mereka tidak lagi tulus. Aku menjadi kesepian. Aku merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi surgaku. Rahman sering pulang malam, menghindari konflik yang tak berkesudahan antara aku dan ibunya. Aku tahu dia lelah, tetapi aku juga lelah. Aku merindukan masa-masa awal pernikahan kami, di mana kami hanya berdua, tanpa ada bayang-bayang Ibu Ratna. Pada puncaknya, Ibu Ratna mulai menyinggung soal keturunan. Sampai kapan kalian mau menunda-nunda? Anak itu rezeki, tetapi kalau menantunya mandul bagaimana? Tanyanya di depan keluarga besar saat acara makan malam. Jangan-jangan kamu ini memang tidak bisa memberi keturunan, makanya Rahman tidak kunjung punya anak. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Aku dan Rahman belum lama menikah. Kami belum pernah memeriksakan diri ke dokter. Tuduhan itu terasa sangat kejam dan tidak berdasar. Rahman segera membelaiku, tetapi Ibu Ratna sudah telanjur menaburkan benih keraguan. Sejak saat itu, setiap kali ada kesempatan, Ibu Ratna akan selalu menyinggung masalah anak. Aku merasa diriku tidak berharga. Aku merasa seperti barang cacat yang telah dibeli Rahman. Kepercayaan diriku hancur, tetapi aku berusaha tegar. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan Ibu Ratna. Aku hanya bisa mengadu kepada Allah dalam sujud panjangku. Aku berharap, suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dan semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Namun, aku tidak tahu, apakah aku bisa bertahan sampai hari itu tiba. Aku tidak tahu, apakah rumah tanggaku akan selamat dari badai yang diciptakan oleh ibu mertuaku sendiri. Setiap hari, aku merasa ketakutan, tetapi aku berusaha melawan rasa takut itu dengan ketabahan. Aku percaya, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sabar sendirian. Aku percaya, akan ada hikmah di balik semua penderitaan ini. Namun, aku juga manusia biasa, yang bisa merasa lelah dan putus asa. Kehidupan rumah tanggaku berubah menjadi arena pertempuran yang sunyi. Setiap hari, aku harus menghadapi serangan verbal dari Ibu Ratna. Kata-katanya lebih tajam dari pisau, menusuk langsung ke ulu hatiku. Semua hal kecil yang kulakukan selalu salah. Aku memasak sayur, dibilang terlalu asin. Aku membersihkan rumah, dibilang tidak bersih. Aku mencuci baju, dibilang tidak wangi. Seolah-olah, apapun yang kusentuh, akan berubah menjadi kesalahan di mata beliau. Zahra, kamu ini jadi istri kok cuma bisa menghabiskan uang suamimu saja? Tuduhnya suatu hari saat aku sedang mengambil uang di dompet Rahman untuk membeli kebutuhan dapur. Kerjaannya cuma makan, tidur, dan belanja. Kalau Rahman tidak kaya, kamu sudah mati kelaparan. Aku terdiam. Aku mencoba menjelaskan bahwa uang itu untuk membeli bahan makanan, tetapi beliau sudah telanjur marah. Suara lantangnya membuat tetangga-tetangga yang sedang lewat menoleh. Aku merasa malu, tetapi beliau justru tampak puas melihatku menunduk. Beliau tidak peduli dengan kehormatanku, yang beliau pedulikan hanyalah melampiaskan kebenciannya kepadaku. Rahman, suamiku, semakin tertekan. Dia pulang kerja dengan wajah lelah, dan harus menghadapi keluhan ibunya tentangku. Rahman mencoba menjadi penengah, tetapi setiap kali dia membelaku, Ibu Ratna akan mengancam akan pergi dari rumah. Kalau kamu lebih memilih istri daripada ibumu, silakan. Ibu akan pergi dari rumah ini, biar kamu tahu rasa. Ancaman itu membuat Rahman luluh. Dia tidak bisa membiarkan ibunya pergi. Dia adalah anak yang berbakti, dan dia merasa bersalah jika membuat ibunya sedih. Alhasil, dia hanya bisa memintaku untuk bersabar. Sabar ya, Zahra. Kamu tahu kan, ibu sangat menyayangiku. Makanya dia begitu. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Aku tahu, tetapi aku juga punya batas kesabaran. Aku merasa seperti selembar kain yang terus-menerus digunting tanpa ampun. Aku merasa lelah,
Tetapi aku tidak punya tempat untuk melampiaskan keluh kesahku. Aku tidak ingin membebani orang tuaku di desa, yang sudah sangat khawatir dengan keadaanku. Aku hanya bisa memendam semuanya sendiri, dan menangis dalam diam setiap malam. Gosip di desa semakin santer terdengar. Ibu Ratna menyebarkan berita bahwa aku adalah menantu yang malas, tidak punya sopan santun, dan mata duitan. Beliau bahkan menyebarkan cerita bahwa aku telah memakai ilmu hitam untuk memikat Rahman. Tentu saja, itu semua fitnah. Tetapi, karena beliau adalah sosok yang dihormati di desa, banyak orang yang percaya. Aku menjadi bahan gunjingan di setiap warung kopi dan pos ronda. Aku yang berhijab dan selalu berusaha menjaga kehormatan, kini dicap sebagai wanita jahat. Aku merasa terasing. Aku merasa tidak punya teman. Aku tidak bisa lagi pergi ke pasar dengan tenang, tidak bisa lagi menghadiri acara-acara di desa. Setiap kali aku keluar, aku bisa merasakan tatapan sinis dan bisik-bisik orang di belakangku. Aku merasa sangat kecil, tidak berdaya, dan hina. Suatu malam, aku mencoba berbicara serius dengan Rahman. Aku menceritakan semua penderitaanku, semua rasa sakit yang aku rasakan. Rahman, aku tidak bisa begini terus. Aku lelah. Aku merasa seperti tidak punya harga diri lagi. Ucapku, air mataku tumpah. Ibumu sudah kelewat batas. Rahman memelukku erat. Dia tahu aku tidak berbohong. Dia tahu betapa jahatnya ibunya kepadaku. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Aku minta maaf. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Aku janji. Namun, janji itu tidak pernah terrealisasi. Setiap kali dia mencoba, Ibu Ratna akan mengamuk, menangis, dan mengancam. Kamu lebih percaya istri durhakamu itu daripada ibumu sendiri, teriaknya. Ibu yang mengandungmu, melahirkanmu, dan membesarkanmu. Tetapi kamu tega membelanya? Kata-kata itu selalu berhasil membungkam Rahman. Dia adalah anak yang berbakti, dan dia tidak bisa melawan perasaan bersalahnya. Aku tahu, hatinya juga terluka. Dia terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Tetapi, sebagai suamiku, aku berharap dia bisa lebih tegas. Aku berharap dia bisa melindungiku, bukan hanya meminta maaf dan menyuruhku bersabar. Waktu terus berjalan. Aku semakin kurus, mataku cekung. Aku tidak punya semangat hidup lagi. Aku merasa seperti aku adalah beban bagi Rahman. Aku merasa seperti aku adalah penyebab semua masalah ini. Aku merasa, seandainya aku tidak pernah ada, mungkin Rahman akan hidup lebih bahagia dengan wanita lain yang disetujui ibunya. Aku mulai berpikir, apakah lebih baik jika aku menyerah saja? Apakah lebih baik jika aku mengalah dan mengakhiri penderitaan ini? Tetapi, aku juga mencintai Rahman. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Aku masih punya harapan, bahwa suatu hari nanti, Ibu Ratna akan luluh dan menerima aku sebagai menantunya. Aku masih punya harapan, bahwa suatu hari nanti, kebahagiaan akan datang kembali ke rumah kami. Aku mencoba untuk tetap kuat. Aku mencoba untuk tetap berpegang teguh pada janji pernikahan kami. Aku berdoa setiap hari, memohon kepada Allah agar diberi ketabahan dan kekuatan. Aku mencoba untuk tersenyum, meskipun hatiku menangis. Aku mencoba untuk tetap melayani Rahman dengan baik, meskipun hatiku terasa hampa. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, tetapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Hari itu, suasana di rumah sangat tegang. Ibu Ratna pulang dari arisan dengan wajah masam. Aku tahu, pasti ada hal buruk yang terjadi. Beliau langsung memanggil Rahman dan aku untuk duduk di ruang tamu. Wajahnya sangat serius, tidak ada senyum sedikit pun. Aku merasakan firasat buruk, hatiku berdebar kencang. Ibu sudah tidak tahan lagi, ucapnya lantang, tanpa basa-basi. Ibu sudah malu. Setiap kali arisan, ibu selalu ditanya,
Kapan punya cucu, Bu Ratna? Kok Rahman belum punya anak juga? Jangan-jangan menantumu mandul, ya? Aku menunduk. Air mataku sudah menggenang. Rahman mencoba menenangkannya. Ibu, sabar. Kami kan baru menikah. Kami akan berusaha. Berusaha apa lagi? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ibumu ini sudah tua, ingin segera menimang cucu. Tapi kamu malah sibuk mengurus wanita tidak berguna ini. Teriak Ibu Ratna, suaranya naik 1 oktav. Dia tidak bisa memberimu anak. Dia tidak bisa memberimu kebahagiaan. Yang dia berikan hanya aib dan penderitaan. Rahman menatapku, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ibu tidak bisa begini terus. Lanjut Ibu Ratna. Pilih. Ibu atau dia? Kalau kamu masih ingin bersama wanita ini, silakan. Tapi kamu bukan anak ibu lagi. Ancaman itu adalah pukulan telak. Pilihan itu adalah pilihan yang mustahil. Aku melihat tatapan Rahman. Di matanya, aku melihat kebingungan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa memilih. Aku tahu itu. Dia mencintaiku, tetapi dia juga tidak bisa kehilangan ibunya. Aku melihat betapa besar beban yang dia pikul, dan aku merasa, akulah penyebab semua ini. Aku mengambil keputusan. Aku menghapus air mataku dan menatap Ibu Ratna. Bu, saya tahu, Ibu tidak suka dengan saya. Saya tahu, Ibu ingin yang terbaik untuk Rahman. Saya akan pergi. Saya akan mengurus perceraian ini. Rahman terkejut. Zahra, apa yang kamu katakan? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku menatapnya dan memberinya senyum perpisahan. Senyum yang penuh dengan rasa sakit, tetapi juga keteguhan. Aku tidak ingin dia terjebak di antara aku dan ibunya. Aku tidak ingin dia merasa bersalah seumur hidup. Biarlah aku yang mengalah. Biarlah aku yang terluka. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Nah, begitu lebih baik. Daripada harus menunggu selamanya, lebih baik putus sekarang. Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku mengemasi barang-barangku. Aku hanya membawa beberapa pakaian dan kenangan yang tak ternilai. Rahman membantuku, tetapi tangannya gemetar. Aku melihatnya menangis, tetapi aku tidak bisa memeluknya. Aku tidak punya hak lagi. Di hadapan Pak RT dan beberapa saksi, surat perceraian kami ditandatangani. Aku adalah seorang janda sekarang. Seorang janda yang diceraikan karena tidak bisa memberikan keturunan, padahal kami belum lama menikah. Aku merasa seperti harga diriku telah direnggut habis. Aku merasa seperti aku adalah wanita paling gagal di dunia. Aku melangkah keluar dari rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi surga, tetapi kini menjadi neraka bagiku. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat Rahman menangis. Aku tidak ingin melihat Ibu Ratna tersenyum bahagia. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari tempat ini. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan pelukan dan air mata. Ibuku memelukku erat, menenangkanku. Ayahku menatapku dengan tatapan sedih, tetapi juga penuh kebanggaan. Kamu kuat, Nak. Kamu tidak sendirian. Kami ada di sini untukmu. Kata-kata itu adalah obat. Kata-kata itu adalah pelukan. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibuku. Aku menceritakan semua penderitaanku, semua rasa sakit yang aku rasakan. Ibuku mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Beliau hanya mengusap lembut rambutku dan berkata, "Sudah, Nak. Jangan menangis lagi. Anggap ini adalah jalan yang terbaik dari Allah. Pasti ada hikmah di balik semua ini." Aku mencoba untuk percaya. Aku mencoba untuk bangkit. Tetapi,
Luka di hatiku masih terlalu baru. Aku tidak bisa melupakan tatapan Rahman. Aku tidak bisa melupakan senyum kemenangan Ibu Ratna. Aku tidak bisa melupakan semua bisik-bisik tetangga. Aku merasa, aku telah kalah. Aku telah kalah dalam pertarungan yang tidak adil. Pada malam hari, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa berbaring, menatap langit-langit, dan berpikir, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus pasrah dengan nasibku? Apakah aku harus menjadi janda yang hidup dalam kesepian di desa ini? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan Ibu Ratna tersenyum bahagia di atas penderitaanku. Aku membuat sebuah janji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat. Aku akan menjadi wanita yang lebih sukses. Aku akan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Ibu Ratna, bahwa aku tidak serendah itu. Aku akan membalas semua penderitaanku, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesuksesanku. Luka di hati memang tidak mudah sembuh, tetapi aku tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Aku bangkit dari keterpurukan, berbekal tekad yang membaja dan sisa-sisa tabungan yang aku punya. Aku memutuskan untuk pergi dari desa, meninggalkan semua kenangan pahit itu. Aku harus memulai hidup yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Tujuanku adalah kota besar, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa ada yang menghakimi. Kedatanganku di kota besar adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Aku tidak punya sanak saudara di sana. Aku hanya punya uang seadanya, yang aku tahu tidak akan cukup untuk bertahan lama. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil, seadanya, dengan kasur yang sudah lusuh dan dinding yang mengelupas. Setiap malam, aku menangis dalam diam, merindukan kehangatan rumah orang tuaku dan dekapan Rahman yang kini terasa begitu jauh. Mencari pekerjaan di kota besar tidak semudah yang kubayangkan. Aku hanya lulusan sekolah menengah, tidak punya keahlian khusus selain memasak dan menjahit. Aku mencoba melamar ke berbagai tempat, dari toko baju hingga warung makan, tetapi semuanya menolakku. Alasannya beragam, dari tidak punya pengalaman hingga ijazah yang tidak memadai. Aku mulai putus asa, tetapi aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku melihat ada lowongan sebagai asisten di sebuah butik kecil. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya yang sangat ramah bernama Bu Ranti. Aku memberanikan diri untuk melamar, dan Bu Ranti menyambutku dengan senyum hangat. Beliau menanyakan pengalamanku, dan aku dengan jujur menceritakan bahwa aku hanya bisa menjahit pakaian sederhana. Namun, beliau melihat ada semangat di mataku. Saya butuh orang yang jujur dan mau belajar, ucapnya. Kamu mau kan, belajar menjahit baju yang lebih rumit? Aku mengangguk cepat. Tentu, Bu, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Bu Ranti menerimaku. Aku mulai bekerja di butik kecil itu. Gaji yang kudapat memang tidak seberapa, tetapi itu lebih dari cukup untuk makan dan membayar sewa kamar. Aku belajar banyak dari Bu Ranti. Beliau mengajariku cara membuat pola, menjahit model-model terbaru, dan mengurus pelanggan. Aku adalah murid yang cepat, dan Bu Ranti sangat senang. Aku menemukan kebahagiaanku kembali, setidaknya di tempat kerja. Selain bekerja di butik, aku juga mulai menjual kue-kue basah buatan tanganku. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku akan membuat beberapa kue dan menitipkannya di warung-warung kecil di sekitar tempat tinggalku. Awalnya, kue-kue itu tidak laku. Aku sering merugi, tetapi aku tidak menyerah. Aku mencoba membuat resep baru, dan alhamdulillah, kue-kue buatanku mulai disukai banyak orang. Aku bekerja keras siang dan malam. Siang hari aku bekerja di butik, malam hari aku membuat kue. Aku tidak punya waktu untuk beristirahat. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu menjadi sukses dan membuktikan kepada semua orang bahwa aku tidak selemah itu. Tubuhku memang lelah,
tetapi semangatku tidak pernah padam. Bu Ranti sering memberiku nasihat. Zahra, kamu itu punya bakat. Kamu punya semangat. Jangan pernah menyerah. Ya, orang baik akan selalu menemukan jalannya. Kata-kata Bu Ranti selalu memberiku kekuatan. Aku merasa, aku punya ibu baru di kota ini. Aku merasa, aku punya teman baru. Kehidupan di kota besar memang keras, tetapi juga memberiku banyak kesempatan. Aku belajar banyak hal. Aku belajar tentang mandiri, tentang berani, tentang bangkit dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menabung. Aku menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang kudapat. Aku ingin punya butik sendiri, butik yang lebih besar dari milik Bu Ranti. Aku ingin mempekerjakan orang lain, dan aku ingin membantu orang-orang di sekitarku. Aku punya mimpi, dan mimpi itu adalah bahan bakar terkuatku. Aku masih ingat, suatu malam, aku membuka kembali album foto pernikahanku. Aku melihat senyum Rahman, dan air mataku tumpah. Aku merindukannya. Aku merindukan kehangatan pelukannya. Tetapi, aku juga tahu, aku tidak bisa kembali. Aku harus melangkah maju. Aku harus membuktikan kepada Ibu Ratna bahwa perpisahan ini adalah awal dari kesuksesanku, bukan akhir dari segalanya. Aku menghapus air mataku, menutup album foto itu, dan berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuat Ibu Ratna menyesal. Aku akan membuat semua orang yang merendahkanku menyesal. Aku tidak akan membalas dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan dan kesuksesan. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang mereka sebut tidak berguna ini adalah wanita yang paling berharga. Tahun demi tahun berlalu, dan perjalananku di kota besar mulai membuahkan hasil. Bisnis kue-kueku semakin berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya menitipkan di warung, kini aku punya pelanggan tetap dari berbagai kafe dan kantor. Aku bahkan sudah bisa menyewa sebuah ruko kecil untuk dijadikan toko kue. Karyawanku hanya 2 orang, tetapi mereka sangat membantu. Aku menamakan toko kuenya Zahra's Kitchen. Selain bisnis kue, karierku di dunia menjahit juga semakin menanjak. Setelah beberapa tahun bekerja di butik Bu Ranti, aku memutuskan untuk keluar dan membuka butikku sendiri. Bu Ranti sangat mendukungku. Beliau bahkan memberiku pinjaman modal dan beberapa mesin jahit lamanya. Beliau mengatakan, "Sudah waktunya kamu terbang. Nak, jangan takut." Aku menamai butikku, Butik Zahra. Awalnya, pelanggan yang datang hanya sedikit. Tetapi, karena aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, dari segi kualitas bahan hingga model yang up to date, pelanggan-pelanggan mulai berdatangan. Aku membuat desain-desain yang sederhana tetapi elegan, yang sangat disukai oleh para wanita berhijab. Butikku mulai dikenal. Hidupku berubah. Aku yang dulu hanya seorang gadis desa yang hina, kini menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Aku punya 2 bisnis yang berjalan dengan baik. Aku punya karyawan yang loyal. Aku punya banyak teman yang menyayangiku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa, Allah memang tidak pernah tidur. Allah memang tidak pernah membiarkan hambanya yang sabar sendirian. Aku tidak pernah lupa, siapa diriku. Aku tetaplah Zahra yang sederhana, yang suka memakai hijab, dan yang suka memasak. Uang yang kudapat, aku gunakan untuk membantu orang tuaku di desa. Aku merenovasi rumah mereka, membelikan mereka sawah, dan mengirimkan mereka uang setiap bulan. Mereka sangat bangga denganku, dan itu adalah kebahagiaan terbesarku. Aku juga sering menyisihkan uangku untuk bersedekah. Aku sering membagikan sembako kepada fakir miskin di sekitar tempat tinggalku. Aku percaya, dengan berbagi, rezeki yang kudapat akan semakin bertambah. Aku tidak ingin menjadi sombong. Aku tidak ingin menjadi seperti Ibu Ratna. Aku ingin menjadi wanita yang baik, yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Di sela-sela kesibukanku, aku sering teringat Rahman.
Aku masih mencintainya, tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa kembali ke neraka itu. Aku harus melangkah maju. Aku harus mencari kebahagiaan yang baru, kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria yang sangat baik. Namanya Farhan. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang sering memesan kue-kue di tokoku. Dia adalah pria yang santun, sopan, dan sangat menghormatiku. Dia tidak pernah memandangku sebelah mata. Dia tidak pernah menanyakan masa laluku. Dia hanya melihatku sebagai seorang wanita yang tangguh dan pekerja keras. Kami semakin dekat. Kami sering makan malam bersama, mengobrol, dan berbagi cerita. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Dia adalah pria yang sabar, yang mau mendengarkan semua keluh kesahku. Dia adalah pria yang selalu memberiku semangat. Aku merasa, aku telah menemukan kebahagiaanku yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan menikah lagi dengan Farhan. Tetapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke masa laluku. Aku tidak akan pernah kembali ke neraka itu. Aku sudah bahagia sekarang. Aku sudah menemukan diriku sendiri. Dan aku sudah siap untuk melangkah ke babak selanjutnya dalam hidupku. Meskipun sudah sukses di kota, hatiku masih terikat dengan kampung halaman. Setiap bulan, aku selalu menelepon orang tuaku, menanyakan kabar mereka dan juga kabar desa. Suatu sore, ibuku meneleponku. Suaranya terdengar cemas, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Zahra, kamu apa kabar di sana, Nak?" tanyanya. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Bu." "Ada apa? Kenapa suara ibu seperti sedang khawatir?" "Ini tentang Rahman, Nak." Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menahan rasa penasaran. "Ada apa dengan Rahman, Bu?" "Ibu dengar, dia sudah menikah lagi. Namanya Karina. Tapi, rumah tangganya tidak harmonis." "Tidak harmonis bagaimana, Bu?" "Ibu Ratna, Nak. Dia masih seperti dulu. Dia menekan Karina, seperti dia menekan kamu dulu. Karina tidak sabar. Dia sering melawan. Ibu dengar, mereka sering bertengkar. Bahkan, Ibu Ratna sampai dilempari piring oleh Karina." Ucap ibuku, suaranya pelan. Aku terdiam. Ada rasa aneh di hatiku. Aku tidak bisa mengatakan aku senang, tetapi aku juga tidak bisa mengatakan aku sedih. Aku hanya merasa, keadilan itu memang ada. Ibu Ratna, yang dulu menekan aku, kini mendapatkan perlakuan yang sama. Karma itu memang nyata. Rahman juga tidak bahagia, Nak. Dia sering terlihat melamun. Bapak-bapak di pos ronda sering membicarakan dia. Katanya, dia menyesal. Dia menyesal telah menceraikan kamu, lanjut ibuku. Aku menutup telepon, air mataku tumpah. Aku tidak tahu mengapa aku menangis. Apakah aku menangis karena sedih? Atau karena bahagia? Aku tidak tahu. Aku hanya merasa, semua rasa sakit yang pernah aku rasakan, kini terbayar lunas. Aku tidak membalas dendam, tetapi Tuhan yang membalasnya untukku. Aku merindukan Rahman, tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali kepadanya. Aku sudah punya hidupku sendiri. Aku sudah punya Farhan. Aku sudah punya impianku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke neraka itu. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Suatu hari, aku menerima undangan pernikahan dari salah satu tetanggaku di desa. Aku terkejut. Aku sudah lama tidak kembali ke desa. Aku tidak tahu, apakah aku harus datang atau tidak. Aku takut, jika aku datang, semua kenangan pahit itu akan kembali. Aku takut, jika aku datang, Ibu Ratna akan kembali menghinaku. Aku menceritakan semua keraguanku kepada Farhan. Dia mendengarkan dengan sabar,
dan memberiku nasihat yang sangat bijak. Zahra, kamu tidak perlu takut. Kamu sudah bukan Zahra yang dulu. Kamu adalah Zahra yang baru, Zahra yang kuat, Zahra yang sukses. Kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwa kamu sudah bahagia. Kamu harus menunjukkan kepada mereka bahwa kamu sudah melangkah maju. Kata-kata Farhan memberiku keberanian. Aku memutuskan untuk pergi ke desa. Aku tidak akan pergi sebagai janda yang terhina. Aku akan pergi sebagai wanita yang sukses dan bahagia. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk membuatku bahagia. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mulai menyiapkan pakaian-pakaian terbaikku. Aku memilih hijab-hijab yang paling bagus. Aku ingin tampil cantik, tetapi tetap sederhana. Aku tidak ingin terlihat sombong. Aku hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku sudah berubah. Aku sudah bukan Zahra yang dulu. Aku adalah Zahra yang baru, yang sudah siap untuk menghadapi semua tantangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di desa nanti. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan Rahman atau Ibu Ratna. Tetapi, aku sudah siap. Aku sudah siap untuk menghadapi semua itu. Aku sudah siap untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku sudah bahagia dan aku sudah melupakan semua masa lalu yang menyakitkan. Aku tiba di desa Sukamaju dengan mobil yang Farhan pinjamkan. Aku tidak mengemudi sendiri, Farhan yang menemani. Aku memilih untuk turun di perempatan, sementara Farhan pergi ke masjid untuk salat. Aku berjalan kaki menuju rumah orang tuaku. Langkahku mantap, tidak ada lagi keraguan di hatiku. Aku sudah bukan Zahra yang dulu, yang selalu menunduk dan ketakutan. Wajah-wajah yang dulu selalu menatapku sinis, kini menatapku dengan tatapan terkejut. Mereka tidak percaya. Wanita yang berjalan dengan penuh percaya diri itu adalah aku. Aku mengenakan gamis berwarna dusty pink yang sederhana namun elegan, dengan hijab yang serasi. Aku menyapa mereka dengan senyum ramah, dan mereka membalas sapaanku dengan canggung. Itu, Zahra, bisik seorang tetangga. Kok beda, ya? Cantik sekali. Katanya di kota sukses, ya? Lihat mobilnya tadi, bagus sekali, sambung tetangga lainnya. Aku hanya tersenyum. Aku tidak peduli dengan bisik-bisik mereka. Aku hanya ingin bertemu dengan orang tuaku. Aku rindu pelukan mereka. Aku rindu masakan ibuku. Aku rindu nasihat-nasihat ayahku. Sesampainya di rumah, ibuku menyambutku dengan pelukan yang hangat. Zahra, nak, kok kamu tiba-tiba pulang? Aku rindu, Bu. Aku ingin melihat ibu dan ayah. Ayahku menatapku dengan bangga. Kamu sudah besar, nak. Kamu sudah menjadi wanita yang kuat. Aku menangis di pelukan mereka. Aku menceritakan semua kisahku di kota, semua perjuanganku, semua kesuksesanku. Mereka mendengarkan dengan haru. Mereka tidak pernah menyangka aku bisa sekuat ini. Mereka tidak pernah menyangka aku bisa sesukses ini. Keesokan harinya, aku pergi ke acara pernikahan tetangga. Aku datang bersama Farhan. Aku memperkenalkan Farhan kepada orang tuaku, dan mereka menyambutnya dengan hangat. Mereka sangat senang. Aku sudah menemukan pria yang baik, yang bisa melindungiku. Di acara itu, semua mata tertuju padaku. Aku menjadi pusat perhatian. Wanita yang dulu dicap sebagai janda terhina, kini menjadi wanita yang dihormati. Para tetangga yang dulu suka bergosip, kini menghampiriku dan memujiku. Zahra, kamu cantik sekali, kata salah satu tetangga. Di kota bisnis apa? Sukses ya sekarang. Aku membalasnya dengan senyum. Alhamdulillah, Bu. Saya hanya punya toko kue dan butik kecil-kecilan. Wah, hebat sekali. Beda ya, dengan Karina, menantunya Bu Ratna itu. Dia itu kerjanya cuma marah-marah, suka main tangan,
celetuk tetangga itu. Aku hanya diam. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku sudah bahagia dan aku sudah melupakan semua masa lalu yang menyakitkan. Tiba-tiba, pandanganku bertemu dengan Ibu Ratna. Beliau duduk di pojok, sendirian. Wajahnya terlihat tua dan matanya cekung. Beliau tidak lagi terlihat sombong. Beliau tidak lagi terlihat angkuh. Beliau menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa terkejut, ada rasa cemburu, tetapi juga ada rasa penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus menghampirinya? Apakah aku harus menyapanya? Aku ragu. Tetapi Farhan memberiku kekuatan. Dia menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Kamu wanita yang baik. Kamu harus tetap baik, meskipun dia tidak baik kepadamu." Aku mengangguk. Aku menghampiri Ibu Ratna. Aku membungkuk hormat dan mencium tangannya. "Assalamualaikum, Bu." Ibu Ratna terkejut. Tangannya gemetar. Dia tidak menyangka aku akan melakukan itu. "Waalaikumsalam," jawabnya, suaranya parau. "Bagaimana kabar Ibu?" tanyaku, mencoba ramah. Ibu Ratna tidak menjawab. Dia hanya menatapku, air matanya mulai menetes. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Aku tidak tahu apa yang dia rasakan. Tetapi, aku tahu satu hal. Dia menyesal. Dia menyesal telah menyakitiku. Dan penyesalan itu jauh lebih menyakitkan daripada balas dendam yang paling kejam sekalipun. Pertemuan singkatku dengan Ibu Ratna di acara pernikahan itu menjadi awal dari banyak hal. Beliau tidak lagi berani menatapku dengan pandangan sinis. Sebaliknya, setiap kali kami berpapasan, matanya selalu menghindari tatapanku. Aku melihat kerapuhan di balik tatapan itu, sebuah penyesalan yang mendalam yang kini menggerogoti harga dirinya. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah orang tuaku. Tiba-tiba, aku melihat sosok Ibu Ratna berjalan pelan ke arah rumahku. Langkahnya terlihat lesu, tidak ada lagi kesombongan yang dulu selalu terpancar. Ia berhenti di depan pintu, ragu-ragu. Ibuku melihatnya dan segera mempersilakan masuk. "Waalaikumsalam," jawab ibuku. "Silakan, Bu Ratna." Ibu Ratna masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di kursi, tangannya gemetar. "Zahra, Ibu ingin bicara denganmu," ucapnya, suaranya sangat pelan. Aku mengangguk. "Tentu, Bu. Ada apa?" Ibu minta maaf," ucapnya. Air matanya mulai mengalir. "Ibu minta maaf atas semua kesalahan Ibu di masa lalu. Ibu minta maaf atas semua kata-kata Ibu yang menyakitimu." Aku terkejut. Ini bukan Ibu Ratna yang kukenal. Ini bukan Ibu Ratna yang sombong dan angkuh. Ini adalah seorang wanita tua yang rapuh, yang dipenuhi dengan penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya bisa diam, mendengarkan semua kata-katanya. "Sejak kamu pergi, hidup Ibu tidak tenang," lanjutnya. "Ibu selalu merasa bersalah. Ibu selalu dihantui oleh bayanganmu. Apalagi, sekarang Rahman dia tidak bahagia. Istri barunya dia tidak baik. Dia sering melawan Ibu, tidak menghormati Ibu. Ibu merasa karma itu memang ada." Aku merasakan hatiku bergetar. Aku tidak bisa membenci Ibu Ratna lagi. Aku tidak bisa membalas dendam lagi. Penyesalannya sudah cukup bagiku. Aku hanya bisa memaafkannya. "Bu, saya sudah memaafkan Ibu," ucapku, suaraku bergetar. "Saya sudah melupakan semua masa lalu itu. Saya sudah bahagia sekarang." Ibu Ratna menatapku, matanya dipenuhi rasa haru. "Kamu baik sekali, Nak. Kamu baik sekali." Tiba-tiba, dari balik pintu, muncul Rahman.
Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Ia menatapku, dan air matanya tumpah. Zahra, kamu sudah pulang. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya bisa diam, menatapnya. Rahman, bagaimana kabarmu? Aku tidak baik. Zahra, jawabnya, suaranya bergetar. Aku menyesal. Aku menyesal telah menceraikanmu. Aku menyesal telah membiarkanmu pergi. Aku merasakan hatiku berdebar kencang. Aku masih mencintainya, tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa kembali kepadanya. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Rahman, kamu harus bahagia. Kamu harus melangkah maju. Ucapku, mencoba tegar. Aku tidak bisa, Zahra. Aku tidak bisa melupakanmu. Ucapnya. Aku ingin kamu kembali. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk. Ibu Ratna melihat kebingunganku. Rahman, sudah. Jangan paksa Zahra. Dia sudah bahagia sekarang. Kamu juga harus bahagia. Aku melihatnya, dan aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Aku tahu, dia tidak berbohong. Aku tahu, dia benar-benar menyesal. Aku tahu, dia sudah berubah. Tetapi, aku juga tahu, aku tidak bisa kembali. Aku melangkah maju, memeluk Ibu Ratna. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah datang. Saya sudah memaafkan Ibu. Mari kita lupakan semua masa lalu itu. Ibu Ratna memelukku erat, menangis sejadi-jadinya. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah perdamaian. Ini adalah awal dari sebuah persahabatan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupku. Puncaknya terjadi di acara syukuran desa yang diadakan di Balai Desa. Acara itu dihadiri oleh seluruh warga, termasuk aku, Farhan, dan tentu saja, Ibu Ratna dan Rahman. Aku duduk di barisan depan, Farhan di sampingku. Warga desa menatapku dengan hormat. Mereka sudah tahu siapa aku sekarang. Mereka sudah tahu bagaimana aku sukses di kota. Acara berjalan meriah. Tiba-tiba, Ibu Ratna maju ke atas panggung. Ia meminta izin untuk berbicara. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Seluruh warga desa terdiam, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku juga merasa penasaran. Apa yang akan dia katakan? Assalamualaikum, hadirin sekalian, ucapnya, suaranya bergetar. Saya ingin minta maaf. Saya ingin minta maaf kepada Zahra. Warga desa terkejut. Mereka tidak menyangka Ibu Ratna akan mengatakan hal itu. Aku juga terkejut. Aku menatapnya, dan air mataku mulai mengalir. Saya telah berbuat salah. Saya telah menyakiti hati Zahra. Saya telah menuduhnya yang tidak-tidak. Saya telah memaksanya bercerai dari anak saya. Rahman, lanjutnya, suaranya pecah. Saya menyesal. Saya menyesal telah menjadi ibu mertua yang jahat. Saya menyesal telah menjadi wanita yang sombong dan angkuh. Ibu Ratna menunduk, menangis sejadi-jadinya. Warga desa terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Mereka menyaksikan pengakuan dosa itu dengan penuh haru. Aku juga menangis. Air mata kebahagiaan. Air mata yang menandakan bahwa semua penderitaanku sudah berakhir. Ibu Ratna menatapku, matanya memohon. Zahra, nak, ibu mohon, maafkan ibu. Maafkan semua kesalahan ibu. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Rahman sudah tidak bahagia. Anak saya yang lain sudah tidak mau bertemu dengan saya. Saya merasa karma itu memang ada. Aku melangkah maju ke atas panggung. Aku menghampiri Ibu Ratna. Aku memeluknya erat. Bu, saya sudah memaafkan ibu. Ucapku, suaraku bergetar. Saya sudah memaafkan ibu sejak ibu datang ke rumah.
Ibu Ratna memelukku erat, menangis di bahuku. Warga desa memberikan tepuk tangan yang meriah. Mereka menyaksikan sebuah perdamaian yang tulus. Mereka menyaksikan seorang wanita yang berani mengakui kesalahannya, dan seorang wanita yang berani memaafkan. Di tengah-tengah keramaian itu, pandanganku bertemu dengan Rahman. Ia berdiri di pojok, menatapku dengan tatapan sedih. Aku tahu, ia menyesal. Aku tahu, ia ingin kembali. Tetapi, aku juga tahu, aku tidak bisa kembali. Aku sudah punya hidupku sendiri. Aku tersenyum kepadanya, senyum yang penuh dengan kebaikan. Senyum yang menandakan bahwa aku sudah bahagia, dan aku sudah melupakan semua masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak ingin dia merasa bersalah. Aku hanya ingin dia bahagia. Aku kembali ke tempat dudukku. Farhan menggenggam tanganku erat. "Kamu wanita yang hebat," bisiknya. "Aku bangga padamu." Aku tersenyum. Aku merasa, aku telah memenangkan pertarungan ini. Aku telah memenangkan pertarungan yang tidak adil. Aku telah membalas semua penderitaanku, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebaikan. Beberapa bulan setelah insiden di balai desa, aku dan Farhan menikah. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Ibu Ratna datang, mengenakan pakaian sederhana, dan duduk di barisan depan. Ia tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang berbeda dari yang pernah ku kenal. Kami tidak kembali ke kota. Kami memutuskan untuk menetap di desa. Aku membangun sebuah butik yang lebih besar, dan aku juga membuka toko kue di pusat desa. Aku mempekerjakan beberapa wanita dari desa, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Aku ingin membantu mereka, seperti Bu Ranti membantuku di masa lalu. Ibu Ratna sering datang ke butikku. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi angkuh. Ia sering membantuku melayani pelanggan, dan ia sering menceritakan kisah-kisah lucu. Ia sudah berubah. Ia sudah menjadi sosok yang jauh lebih baik. Aku melihatnya, dan aku merasa, semua penderitaanku di masa lalu, kini terbayar lunas. Rahman juga sudah bahagia. Ia bercerai dari Karina, dan ia menemukan wanita yang baik, yang mencintainya dengan tulus. Ia sering datang ke butikku, dan kami sering mengobrol. Kami tidak lagi canggung. Kami sudah menjadi teman. Kami sudah melupakan semua masa lalu yang menyakitkan. Hidupku kini sangat bahagia. Aku punya suami yang baik, yang mencintaiku dengan tulus. Aku punya keluarga yang menyayangiku. Aku punya bisnis yang sukses. Aku punya banyak teman yang baik. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku sering merenung, di balik semua penderitaan yang aku alami, ternyata ada hikmah yang sangat besar. Aku belajar tentang kesabaran, tentang ketabahan, tentang memaafkan. Aku belajar tentang bangkit dari keterpurukan. Aku belajar tentang menjadi wanita yang kuat. Aku melihat Ibu Ratna, yang kini terlihat jauh lebih bahagia. Ia sering tersenyum, dan ia sering tertawa. Ia sudah tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Ia sudah menemukan kedamaian di hatinya. Aku tahu, ia menyesal. Dan penyesalan itu, jauh lebih berharga daripada balas dendam yang paling kejam sekalipun. Aku memeluk Farhan. "Terima kasih, sayang," ucapku. "Terima kasih untuk apa?" tanyanya. "Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih sudah melindungiku. Terima kasih sudah menjadi suamiku." Ia tersenyum. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih sudah menjadi istriku. Terima kasih sudah menjadi wanita yang paling kuat yang pernah aku kenal." Aku tersenyum. Aku merasa, aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku tidak membalas ibu mertuaku dengan kebencian. Aku membalasnya dengan kebaikan. Dan kebaikan itu, jauh lebih berharga daripada balas dendam yang paling kejam sekalipun. Novel ini adalah kisahku. Kisah seorang gadis desa yang diceraikan karena tidak bisa memberikan keturunan,
yang bangkit dari keterpurukan dan menjadi wanita yang paling sukses. Kisah seorang wanita yang memaafkan dan menemukan kebahagiaannya yang baru. Kisah seorang wanita yang membalas ibu mertuanya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebaikan. Dan kisah ini akan menjadi inspirasi bagi semua wanita yang pernah mengalami penderitaan.